setengah cover, namanya setengah cover. Jadi untuk memecahkan ketuban, kalau ketubannya masih utuh, tapi kalau masih udah ya nggak usah dicari-cari. Karena di teori cari ketuban, tapi pada selalu itu juga tidak ada. Jadi yang itu jadi praktek itu nggak selalu semuanya dengan formula ya. Kita lihat ini apa bikin apa? Bikin kali pusat. Nah, ini nanti ada klem kali pusat. Jadi setelah diklem kita ikut dengan gimana klemnya akan dilepas. Terus ada margin ini harus ada oksidoksin. Jadi tadi manajemen aktif skala berapa? 4. 3. Disuntikan oksidoksin ya, sama silokain. Silokain ini kita berikannya 2 ampul dioplos dengan aquabides 2 cc. Jadi suntikannya bukan silokain langsung masuk tidak ya. Jadi kan untuk anestesi pada saat episiotomi atau pada saat penyuntikan ultraperineum. Ini dioplos dengan aquabides 2 cc. Jadi 1 dibagi 1. Ini kan 2 cc. Ini APD ini harus lengkap, ada sepatu boot, ada kacamata boot, sebenarnya bukan kacamata boot seperti ini, pakai pisau ya. Jadi yang ini semua kepala. Kalau kayak gini, nanti berat pakai bibir ya. Kalau yang pasiennya tidak infeksius, mungkin nggak masalah. Tapi kalau pasiennya yang B20, kita nggak tahu pasiennya B20. Nah, kita nggak tahu pasien itu hepatitisnya positif apa enggak. Itu kalau bisa menular, kalau kita masuk ke dalam bibir, terus raput mata, makanya yang seperti ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Terus katanya sel, terus pakai apron, pakai sarung tangannya juga bukan sarung tangannya seperti ini, karena adik-adik kan praktek minimal tahulah kebutuhannya harus ada sarung tangan. Ini sarung tangan yang digunakan adalah sarung tangan yang tidak panjang, maksudnya biar tidak darahnya bergerak kemana-mana ya. Dan sekarang saya mau 2 orang yang laki-lakinya 1, yang perempuannya 1, nanti bergantian praktek sambil dibimbing. Nanti jadi tahu kalau nggak kayak gitu nanti nggak langsung praktek, nggak tahu. Yuk. Contohin dulu. Sekalian diajarin. Ini dapat siapa ini? Ini dapat siapa ini? Ini siapa itu? Itu. Saya baru ngepas tadi barusan. Buka-buka ini, pas buka ini kayak gini. Iya. Nggak tahu sumpah. Sumpah Indah ya. Enggak anjay. Ini surat. Sama kaknya. Enggak. Tulisannya bukan kayak gitu. Kenapa ya? Ini kayak maka tulisan lu. Enggak anjay. Tulisan Rizka jelek, ini mah bagus tuh. Kaknya aja beda. Ada tekanan cukup moderat, terus kepala bayi sudah nampak di depan vagina. Kalau sudah seperti ini, berarti kita periksa dulu. Kita pastikan dulu benar nggak ibunya masuk ke dalam skala 2. Jadi jangan langsung pakai APD, semua ternyata ibunya memang kejadian kayak orang melahirkan, tapi ternyata belum masuk ke skala 2. Jadi kita pastikan dulu ibunya pembukaannya sudah lengkap apa belum, masuk ke dalam skala 2 atau belum. Yuk, nanti jadi si penolongnya pakai satu sarung tangan dulu, periksa dalam dulu. Cara periksa dalam, jadi tengah dulu yang masuk, baru ikuti jadi Luar. Nah, kita lakukan CT. Kalau diameter kepala bayinya ini sudah kita raba semuanya, berarti pembukaannya sudah lengkap. Nah, sekarang cuci tangan dulu. Tuh. Cuci tangan ada berapa cara? 6. Apa siapa? 6 langkah. Oh 2. Pakai air. Ada berapa cara disuntikannya? 2. Pakai hand scrub sama Hand wash. ada berapa langkah? Nah, coba dipraktekin. Sampai dilihat temennya, bener nggak cuci tangannya? Nah, terus 3, 4, 5, 6. Udah. Sebenarnya masih ragu kan? Atasan anak.
Maaf. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ya putar lagi 1 2 3 4 satu lagi 1 2 3 4 baru yang ini jadi cuci tangan dulu jangan dianggap sepele. Kalau kita melakukan tindakan apapun aseptiknya tidak benar, itu akan berpengaruh ke kita, ke pasien, ke semuanya yang akan membawa kuman ke semuanya. Akhirnya semua yang ada di sini yang sudah steril jadi terkontaminasi dengan kita dengan cara cuci tangan yang tidak baik dan benar ya. Jadi harus tahu cuci tangan aja masih banyak yang ragu belum gitu ya. Jadi harus benar ya cuci tangannya. Sekarang pakai sarung tangan satu dulu. Jadi untuk memastikan benar nggak ibunya ini masuk ke dalam Salah 2. Nanti kalau praktek ada lagi dinas di rumah sakit nggak boleh pakai pembasahan ya, biar bumbunya instan berlian banyak nggak usah dipakai, tinggal di rumah aja. Nggak boleh ada pakai cicit, nggak boleh ada yang pakai gelang ya. Lakukan pemeriksaan dalam. Jadi gimana caranya? Dari apa dulu? Jadi bedanya ini pembukaan KBD ini memastikan pembukaan lengkap atau tidak, sama ketubannya masih utuh atau sudah pecah. Kalau ternyata ketubannya masih utuh, nanti kita pecahkan. Kalau pecah ya sudah nggak usah dipecahin karena sudah pecah. Nah sekarang pasti itu pembukaannya. Nah itu ternyata sudah lengkap pembukaan ibunya. Ganti sarung tangannya pakai APD lengkap. Jadi kalau sudah kita pastikan pembukaannya lengkap, sarung tangan yang tadi kita buat PT diganti, kita pakai APD dulu semuanya. Tuh pakai APD-nya. Dibuka dengan sarung tangannya itu kan bekas dari vagina, megang ini, megang itu. Pakai APD, mana APD-nya? APD-nya apa aja sih yang lengkapnya? Nah, pakai. Sarung tangan terakhir. Jadi dipakai dulu apronnya dulu, pakai sepatu bootnya dulu. Apa? Iya. Nah nanti kalau dalam persalinan apron seperti ini tidak direkomendasikan. Ada ini akan tembus ke darah, tembus nggak ini? Harusnya kan kalau misalnya secara PI nggak boleh yang tembus darah ya. Jadi ini pun harus tertutup sampai ke nanti sepatu bootnya harus tertutup dengan apron. Kalau kayak gini darahnya pasti kena ya. Cuma untuk praktek aja, jadi ya udah yang penting persyaratnya harus ada APD. Tapi nanti APD-nya harus yang rekomendasi, nggak boleh misalnya ya. Ya pakai sepatu bootnya. Besok materinya saya titipkan ke kelas yang besok ya. Nanti ini siapa PJ-nya siapa? Bapak. Nah nanti minta ke kelas yang besok ya. Tadi bukan cerita mungkin. Pakai sepatu itu, pakai ini. Pisel, ini pisel ya bukan Kacamata. pakai sarung tangan. Nah, kita menggunakan APD ini pastikan tadi kan sudah pembukaan lengkap tuh, itunya udah melahirkan. Kita siapin dulu kartu setnya ini udah tersiap semua ya. Oksitosinya sudah dimasukkan ke dalam pen, lidocaine-nya sudah dioplos dengan amloides, set hackingnya sudah dipastikan semua lengkap ya, sama hacking setnya juga sudah lengkap ya. Jadi semuanya dipastikan semua sudah ada, sudah siap.
gitu, tapi begini dulu posisinya. Nah, ini posisi seperti ini, nanti bayi melakukan putaran dulu. Jadi kita nggak langsung tarik bayinya. Bayi melakukan putaran kaki luar. Ya, setelah melakukan putaran kaki luar ini, barulah si penolong melakukan pertolongan persalinan. Caranya seperti apa? Tangan kita seperti orang salaman, tapi bukan salaman begini, ngadepnya ke sana. Nah, ini jadi gini deh. Jadi si tangan kita begini, posisinya kayak orang salaman. Tapi salamannya bukan begini, tapi mengarahnya ke sana. Karena kan ikutin kepala bayi. Ya. Jadi kita seperti salaman, kemudian kita curahkan kepalanya ke bawah, curah ke bawah untuk melahirkan bahu bagian depan. Kan yang lahir bahu depan dulu. Nah, curah ke atas untuk melahirkan bahu bagian belakang. Kemudian lahirlah bayi, punggung bayi, bokong, kaki, kemudian dilakukan sanggah dan susu. Lahirlah seluruh bagian bayi, kemudian dilakukan ibu. Nah, sambil melakukan perut ibu ini kita nilai bayinya bugar atau tidak. Kalau bayinya bugar, tadi dilakukan apa? IMD-nya selama berapa lama? 1 jam. Melakukan IMD seperti ini. Jadi bayi diletakkan di atas perut ibunya. Kepala bayinya itu miring ke kiri atau miring ke kanan, biar si hidungnya tidak menutupi hidung bayi, artinya menutupi tidak bisa napas. Jadi posisinya itu miring ke kanan atau ke kiri, kemudian ditutup supaya tidak terjadi hipovolemia. Setelah itu kita memastikan ada nggak bayi kedua. Pegang rahimnya, kan tadi rahimnya besar karena ada bayi. Dipegang. Kalau misalnya rahimnya tidak besar, tidak memastikan tidak ada bayi kedua, baru melakukan apa tadi? Menyuntikkan oksitosin. Ambil oksitosinnya 10 unit atau 1 ampul. Itu ceritanya sudah dimasukkan ke dalam sepet. Ambil sepetnya, mana sepetnya? Disiapin nggak? Nah, itu ceritanya. Jadi oksitosin tadi suntikannya secara apa? IM atau IM atau IV. Jadi boleh diberikan IM atau IV. Dan ceritanya diberikan IM. Ya. Kalau sudah disuntikan, kemudian kita lihat ada nggak tanda-tanda kala 3. Apa tanda kala 3 tadi? Terus sukunya berbentuk lobuler. Kemudian tali pusat ibu memanjang, dan satu lagi ada semburan darah. Caranya seperti apa? Dari sini penolongnya. Jadi tangan sebelah kiri kita itu menekan di bagian pelus ibu, ya, di pelus ibunya. Kemudian tangan yang ini, yang sebelah kanan, kita rekatkan gini. Jadi kita rekatkan gini. Nih, jadi kita rekatkan begini. Nih, gini. Nah, itu kita regangkan. Jadi bukan kita tarik, tapi kita regangkan. Dengan kita tekan di pulusnya ibu ini, kalau kita regangkan tali pusatnya tambah memanjang, berarti itu tali pusatnya sudah lepas. Nah, kemudian kita curahkan ke bawah. Jadi kita tekan ini. Nah, ini dia akan lepas sendiri, sebenarnya bukan kita tarik ya. Nah, ini lepas. Akhirnya kita lahirkan seluruh plasenta bayi. Nah, kalau plasenta sudah lahir, apa yang dicek? Kelengkapan plasenta sama selaput plasenta. Kalau semuanya sudah lahir lengkap, baru tadi apa? Melakukan masase. Jangan lupa, ini wajib dilakukan ya. Jadi kalau begitu lahir plasenta sudah dinyatakan lengkap, tidak ada yang tertinggal, baru kita langsung masase. Masasannya seperti ini. Kalau dia kontraksinya baik, biasanya perutnya atau kontraksinya akan teraba keras. Si perut ibunya itu rahimnya teraba keras kayak bola. Jadi rabanya jadi keras kan. Kalau lunak, dia kayak gini lunak. Beda kan yang lunak. Nah, itu tandanya kontraksi ibunya tidak baik. Kalau semuanya sudah dipastikan baik, masase sudah dilakukan, kontraksinya baik, baru memastikan tidak adanya. Kita lihat robekan jalan lahirnya. Ada nggak robekan jalan lahir? Kalau ternyata ada robekan jalan lahir, dilakukan penjahitan. Nah, kalau misalnya tidak sudah dijahit, semuanya sudah baik, sudah
bagus, udah dibersihin, ibunya udah dirapihin, kemudian melakukan pemantauan apa? Kelas 1 udah, kelas 2 udah, kelas 3 udah, kelas 4 apa yang dipantau di kelas 4? TV. Dipantaunya berapa jam? 2 jam. Berapa? 2 jam. 2 jam. Dan tadi dengerin nggak materinya? Nah, 2 jam itu 1 jam pertamanya setiap 15 menit. 1 jam kedua 30 setiap 30 menit. Jadi jam pertama 15 menit, 1 jam kedua setiap 30 menit. Apa yang dipantau? Suhu, nadi enggak, terus pundus, terus hormon, reaksi, terus deteksi perdarahan, kandung giginya kosong apa enggak, sama terakhir adalah Pendarahan. itu harus hafal, karena nanti kalau habis lahiran ibunya nggak dinyimpan tapi dipantau 2 jam itu yang dipantau tadi ada 6 poin, jadi tidak boleh dilupain ya, gitu ya. Ini belajar lagi. Ini siapa temannya sini? Tegar. Gantian. Oh kayak gitu. Tuh, ternyata kan tadi teorinya semua nyambung kan, kalau misalnya nggak didengerin nggak akan tahu, prakteknya juga nggak akan bisa. Nanti ya.